Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Mantap sekali. Kalau di segmen yang ketiga kita akan ngebahas pemain favorit kita semua. Wah, Itulah Cristiano Ronaldo. betul sekali. Apa itu Messi? Jadi Cristiano Ronaldo ini kan salah satu figur paling dikenal di dunia. Betul. Bukan cuma di sepak bola gitu ya. sangat Orang-orang kritis. mungkin kalau misalkan kita tanya, tahu Cristiano Ronaldo nggak? Mungkin tahu, tapi pernah nonton atau enggak mungkin nggak iya, tahu. betul. Uniknya, nama pemain berkebangsaan Portugal tersebut terinspirasi dari Presiden Amerika Serikat, Oke. yaitu Ronald Suryapraja. Bukan dong, Ronald Suryapraja mah itu extravaganza. Nah, jadi Cristiano Ronaldo bilang ya, kedua orang tuaku menamaiku dengan nama Ronald dari nama Ronald Reagan, Oke. karena mereka berdua menyukai nama itu dan menganggapnya terdengar kuat. Dan itu adalah Presiden Amerika Amerika Serikat. Meskipun ada sih yang terdengar kuat banget, Apa tuh? Cristiano Luhut. Wah, Wah, itu kuat banget. aduh, saya takutnya lanjut periodenya. Aduh, pemain bernama lengkap Cristiano Ronaldo dos Santos Aveira ini bilang kalau ayahnya ini yang bernama Dinis mengagumi si Ronald Reagan. Ronald Reagan. Nah, saat Ronaldo lahir pada 5 Februari 1985, Reagan ini masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Oh, sekarang kan udah jadi stand komedian ya. Siapa tuh? Reagan. Buset dah, pusing bener kalau buat. Reagan, Ronald Reagan ya. Nah, meski demikian Dinis ini mengagumi Reagan jauh sebelum itu bahkan karena Reagan adalah aktor favorit Dinis. Iya. Kalau Lika siapa aktor favoritnya? Kalau saya kan favoritnya Reza Radian kenapa tuh Kak? karena dia semua film bisa. Semua film bisa. Dari aktor yang serius sampai yang acting yang komedi bisa. Nah, dan kepribadiannya juga kan. Dia kan humble. Super, temennya Vidi. Temennya Vidi itu harus loh. Temennya Afgan juga nggak? Kenapa jadi circle-nya? Nah, lantas kita jadi bertanya siapakah sebenarnya Ronald Ronald Reagan? Reagan ini ya. Yang mana emang kalau di kalangan orang Indonesia mungkin gak terkenal banget ya. Banget. Ronald Reagan adalah mantan aktor dan mantan gubernur California setelah Ridwan Kamil. Wah, enggak dong, itu zaman kapan? Siapa tahu Ridwan Kamil jadi gubernur California? Nggak ada yang tahu. Bisa sih, bener sih. Ia menjabat sebagai Presiden ke-40 Amerika Serikat dari 1981 sampai 1989. Oke. Nah, ternyata tren dari gubernur terus jadi presiden itu udah ada di negara lain, yaitu di Amerika. Kalau di Indonesia kan dimulainya dari Jokowi, terus ke Pak Anies dan juga Ganjar. Bener sih. Saya kira mau di Amerika aja loh. Contohnya Enggak. yang Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, iya. Schwarzenegger. Dia juga aktor, gubernur. Gubernur. Siapa tahu katanya mau jadi presiden, Jadi presiden juga benar-benar. Kalau di Indonesia kan ya Pak Jokowi dulu gitu Kak, yang dari Dari kayak wali Solo, kota, iya, gubernur betul. gitu. Nah, Reagan ini dibesarkan di kota kecil Illinois. Nah, saat usianya menginjak 20-an, dia sudah menjadi aktor Hollywood. Karirnya di politik dimulai ketika ia menjadi gubernur California dari Partai Republik dari 67 sampai 75. Keren. Nah, Presiden Reagan dijuluki sebagai komunikator yang hebat. Komunikator yang Ada beberapa kebijakan yang dikenang dari pihak kelahiran 6 Februari 1911 ini. 1911. Dia ini katanya memotong pajak, memotong hewan kurban, meningkatkan. Nggak, itu mah bercanda. Enggak. Saya tahu ini kenapa emang ada kurban. Ya, emang nggak boleh. Boleh, cuma kan ya di sana mungkin bison. Bison kurbannya. Nah, dia ini katanya memotong pajak, meningkatkan belanja pertahanan. Menegosiasikan perjanjian pengurangan senjata nuklir dengan Soviet dan dianggap membantu mengakhiri perang dingin dengan lebih cepat karena itu kan masa-masa perang Amerika juga. Betul. Reagan ini yang selamat dari upaya pembunuhan tahun 1981 meninggal pada usia 93 tahun setelah berjuang melawan penyakit Alzheimer. Emang udah uzur juga ya kalau 93. Betul. Nah, masa kecilnya Ronald Reagan ini, dia kan lahirnya tadi ya 6 Februari 1911 di Tampico, Illinois dari pasangan Edward Jack Reagan, seorang penjual sepatu, dan Nelle Wilson Reagan. Reagan ini punya kakak bernama Neil, tapi bukan yang tangannya kuat. Siapa Neil yang paling Neil Armstrong. Wah, Neil Armstrong itu bukan tangannya Iya kuat. kan? Armstrong. Namanya doang. Ya yang lain juga kuat mungkin. Nah, mereka ini tinggal, katanya Neil Armstrong tuh Ya, salah nggak sih? katanya dia di atas itu dia dengerin Azan ya. Beda kasus itu. Mereka tinggal di jalan utama Tampico, tapi tidak punya akses air bersih langsung ke dalam rumah. Reagan pun bingung, ini Amerika atau Ethiopia? Karena susah. Karena susah air. Aduh. Nah, semasa kanak-kanak nih Reagan ini berpindah-pindah ke beberapa kota.
Baru pada 1920 mereka menetap di Dixon. Nah, di sekolah Reagan adalah atlet, ketua OSIS, dan juga anggota kabaret. Pasti populer ya. Betul. Nah, selama liburan musim panas, dia ini juga bekerja sebagai penjaga pantai di Sebagai Dixon. penjaga pantai. Kayak apa dulu, Baywatch. Baywatch, ya keren. Nah, sementara selama musim dingin, ia ini bekerja sebagai penjaga jodoh orang. Ini pekerjaan yang lebih berat tuh Lebih berat, jaga pantai. Alga pernah ya, Kak? Reagan melanjutkan kuliah di Eureka College di Illinois, di mana dia bermain American football dan menjadi atlet lari juga, jadi kapten tim renang, menjabat sebagai ketua BEM dan berperan dalam produksi sekolah. Jangan-jangan dia ikut demo 98 juga. Kenapa dia serba bisa nih? Bisa bener ya. Setelah lulus pada 1932, dia mendapatkan pekerjaan sebagai penyiar olahraga radio Ardan. Gak ada dong, masa Ardan tiba-tiba sampai Amerika? Penyiar olahraga radio di Iowa. Nah, terus ada masa waktu dia menikah dan juga jadi aktor ya. Jadi ada yang unik, Kak, waktu Reagan meliput pramusim Chicago Cubs pada 1937. Soalnya di saat yang bersamaan dia diaudisi oleh Warner Brothers. Oh, yang mana? Film. Company film. Ia pun dikontrak dan membuatnya debut filmnya di Love on the Air dengan berperan sebagai reporter berita radio. Jadi sesuai dengan pekerjaannya. Untung di audisinya sama Warner Brothers. Betul, beda. Coba kalau sama Rizky Ridho Brothers, pasti diajakin nge-gym. Yang mana katanya ototnya lebih berguna dari kuli. Sama aja otot. Padahal kalau nggak ada kuli, dia nge-gymnya di luar. Dia di tanah terbuka. Nge-gymnya ngapain? Nah, mereka tuh udah nikah loh. Rizky Ridho Brothers saya nggak tahu, agak mau tahu juga. Nah, tiga dekade berselang, ini sudah tampil di lebih dari 50 film. Salah satunya adalah film biografi Knut Rock All American pada 1940. Nah, ini menjadi film kelas A pertamanya karena sebelumnya ia selalu membandingkan film kelas B. Jadi emang aktor Hollywood-nya gak terlalu terkenal ya di awal-awal ya. Nah, penampilan bagusnya lahir pada 1942 di Kings Row judulnya. Penampilan ini dianggap sebagai yang terbaik dari para pemerhati film. Nah, Reagan pun menjadi bintang, bahkan dianggap yang terbaik di era itu. Baru naiknya lama lah semenjak itu. Benar-benar. Dan film terbaiknya tuh kalau nggak salah ini, Kak, Tali Pocong Perawan. Ronald Reagan-nya itu bukan Ronald Reagan deh kayaknya. Nah, sementara itu kisah asmaranya menemui jawaban pada 1940 dengan menikahi aktris Jane Wyman. Standar lah ya, aktor nikahin aktris. Tapi keduanya bercerai pada 1948. Nah, Reagan menikah lagi dengan aktris Nancy Davis pada 1952 hingga akhir hayatnya. Selama Perang Dunia II, yaitu dari 39 sampai 45, Reagan didiskualifikasi dari tugas tempur karena penglihatannya yang buruk. Jadi dia nggak bisa ngebedain mana lengkuas, mana rendah. Kalau itu bukan penglihatan, tapi emang itu semua terjadi sama semua orang. Hanya kalau misalkan mau jadi masuk ke anggota grup tertentu, di tes penglihatan, Kak. Cara tesnya itu adalah ngebedain mana lengkuas, mana rendah. Enggak dong, ada psikologi. Jadi nanti kalau di kawinan teh nggak ada kejadian. Gitu. Salah gigit. Nah, dia tuh menghabiskan waktunya di Angkatan Darat dengan membuat film pelatihan. Jadi sesuai dengan backgroundnya. Backgroundnya juga sebenarnya. Nah, Ronald Reagan ini akhirnya dipilih menjadi gubernur California. Di masa bonusnya, Ronald Reagan adalah anggota Partai Demokrat dan berkampanye untuk kandidat Demokrat. Sama Ibas. Bukan. Bukan Demokrat yang kita. Tiba-tiba dia bas. Enggak dong. Nah, namun pandangannya menjadi lebih konservatif seiring berjalannya waktu. Pada 1960-an, ia ini beralih dan resmi menjadi seorang Republikan. Kalau di Amerika tuh kayak ada dua ya, partai itu, gitu ya, Republik sama Demokrat itu. Nah, namanya menjadi sorotan nasional pada 1964. Usai memberikan pidato untuk capres Partai Republik, yaitu Barry Goldwater. 2 tahun kemudian, ia menjalankan diri jadi gubernur California dan akhirnya menang. Ia menjabat selama 2 periode. Capaian terbaiknya adalah membuat fried chicken. Kenapa tuh jadi fried chicken? CFC. Dulu ya, kayak saya pikir California Fried Chicken tuh punya orang luar tau. Dan sayangnya sekarang mereka kalau bersaing sama kayak The Besto gitu-gitu ya. Betul banget, jadi yang ayam-ayam yang dianggap kelas 2-nya justru yang lebih naik ya. Karena kemudahan antar order juga sekarang. Benar-benar. Nah, jadi Reagan ini dicalonkan dari Partai Republik untuk menjadi presiden pada 1980. Ia berpasangan dengan George Bush senior. Ayahnya George Bush yang itu. Yang menjabat presiden.
Ia menang dan dilantik pada usia 69 tahun yang menjadikannya pria tertua yang jadi presiden Amerika Serikat saat itu, 69 tahun. Belum ada. Sebelum Donald Trump tuh 70 kalau nggak salah, dan Joe Biden 78. Yang itu udah harus diantar, tahu nggak ada Joe Biden yang habis foto terus minta diantar gitu, kayak gitu alien. kakek-kakek. Kenapa jadi konspirasi alien? Ada ini Kak yang dia tuh benerin topengnya. Ininya kulitnya Kulitnya kekerupas. lepas bener. Aneh. Nah, terus ada pelantikan dan upaya pembunuhan tahun 1981. Jadi Reagan ini dilantik pada 20 Januari 81. Dalam pidato pelantikannya, Reagan dengan terkenal mengatakan tentang perekonomian Amerika yang sedang bermasalah. Dia tuh bilang gini Kak, kutipan yang paling terkenal ya. Dalam krisis saat ini, pemerintah bukanlah solusi bagi permasalahan kita. Masalahnya adalah pemerintah itu sendiri. Gila. Padahal dia teh presidennya gitu. Dia di posisi pemerintahannya. Di posisi pemerintahan. Jadi mungkin terkenang banget ya. Nah, kemarin si Kang Zen itu nge-share soal artikelnya Donna Warkop. Komedian. Dia ini cerita kalau di zaman itu lagi ada kayak komedi yang nyerang politik gitulah. Gitu. Salah satunya beat soal presiden, menteri, dan para pengusaha tuh pada pergi ke luar negeri. Nah, terus waktu di luar negeri dikabarin, Pak, Jakarta lagi kacau. Rusuh. Di Jakarta ada penjarahan. Soeharto nggak percaya. Kata Soeharto, lah penjarahnya kan di sini semua. Iya. Tapi itu serem ya. Itu cerdas, serem, dan juga agak takut. Apalagi sih. di era itu gitu. Iya, di era itu sih. Dan itu di era sekarang. Abis di Brandel loh, gitu, langsung gitu koran kayaknya. Nah, era Reagan ini membuat kenegaraan jadi lebih glamor. Ibu negara menggunakan busana rancangan desainer dari Ivan Gunawan. Waktu itu Ivan Gunawan kayaknya masih bayi. Masih cowok. Enggak deh, belum jadi desainer deh. Tapi itu jadi kayak naik kelas lah. Ya ini bahkan menyelenggarakan berbagai jamuan makan malam kenegaraan dan mengawasi dekorasi ulang besar-besaran dari si Gedung Putih. Yang mana gedung pemerintahannya. Lebih dari 2 bulan setelah pelantikannya pada 30 Maret 1981 Reagan ini ditembak oleh John Hinckley Jr. Diterima? Bukan, ini bukan penembakan cinta. Tembakan dari Hinckley itu mengenai paru-paru dan nyaris mengenai jantungnya. Karena emang kayaknya Presiden Amerika punya track record sama assassination ya. Iya benar. Dari kayak siapa? JFK. Betul. Terus ada saudaranya Robert Kennedy juga. Itu pembunuhan. Ya, Reagan ini, tapi Reagan yang dikenal karena humornya ini kemudian berkata pada istrinya. Sayang, aku lupa menunduk, katanya. Iya, kalimat ini ia ambil dari petikan petinju Jack Dempsey kepada istrinya usai kalah dari Gen Tunney. Nah, dalam beberapa minggu setelah penembakan, Reagan ini akhirnya kembali bekerja. Jadi kayak gitu aja, tapi kalau buat si Reagan mah dianggap bercandaan. Karena padahal itu kan pembunuhan kepada presiden gitu. Itu bisa jadi masalah negara loh. Untung si Reagan ini tuh menggunakan kalimat dari petinju itu. Coba misalkan dia menggunakan kalimat dari jangan cengin fans Arsenal. Sayang, trofi UCL aku di mana? Bingung jawabnya. Nah, untung istrinya pun nggak ngebales Kak. Coba dia menggunakan kutipan dari Naysila Mirdad. Emang ada kutipan apa? Kata Naysila Mirdad, Mas, aku jijik sama kamu. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Aku jijik sama Mas. Aku jijik, aku Itu benar juga. Di sinetron sama Dude Herlino. Nah, terus ada kebijakan Reagan di dalam negeri ya Kak ya. Jadi seperti dalam kampanyenya, Reagan ini ingin mengurangi pengaruh pemerintah federal terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satunya dengan memotong pajak untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan Reaganomics. Dia ini menganjurkan peningkatan belanja militer, pengurangan program sosial tertentu, dan langkah-langkah untuk deregulasi bisnis. Pada 1983, perekonomian negara mulai pulih dan memasuki periode kemakmuran yang terus berlanjut hingga sisa masa kepresidenannya Reagan. Berarti hitungannya berhasil gitu ya. Kebijakannya. Tapi ada kritika yang menyatakan bahwa kebijakannya ini menyebabkan defisit anggaran dan utang negara yang lebih besar. Dan beberapa juga berpendapat bahwa program ekonominya menguntungkan orang kaya. Cuma nguntungin beberapa pihak doang. Nah, itu tadi kalau di dalam negeri. Nah, ini ada hubungan Ronald Reagan dan juga ke luar negeri. Dalam urusan luar negeri, masa jabatan pertama Ronald Reagan ini ditandai dengan meningkatnya Perang Dingin dengan Uni Soviet. Nah, Reagan bahkan menyebut Uni Soviet itu sebagai kerajaan yang jahat. Wah. Kalau kerajaan surga? Aduh, itu mah album dong. The Eden. Saya kira itu yang Peter Pan album.
Bintang di surga. Udah lagi ya. Nah, kunci dari inisiatif kebijakan Agak jauh luar ya. kunci dari inisiatif kebijakan luar negeri pemerintahannya adalah doktrin si Reagan tersendiri. Ini di mana Amerika memberikan bantuan kepada gerakan anti komunis di Afrika, Asia dan juga Amerika Latin. Nah, pada 1983 Reagan ini mengumumkan inisiatif pertahanan strategis atau SD. Aduh, ini saya bacanya SDI atau SDI nih. Waduh, SDI. Gara-gara Gibran nih, Iya, tapi saya benar-benar. takut nih. Salah. SDI. Nah, sebuah rencana untuk mengembangkan senjata berbisnis ruang angkasa untuk melindungi Amerika dari serangan rudal nuklir Soviet. Rudal nuklir. Jadi karena tadi takutnya diserang gitu. Karena kan satu-satunya rudal yang tidak bisa dicegah adalah bakso rudal. Wah, itu malah enak ini mah. Ada tuh di belakang BT. Ya, kenapa malah jadi lapar nih? Gede banget ya. Iya. Ada sejumlah konflik luar negeri yang melibatkan Amerika. Oke. Mulai dari mengirim penjaga perdamaian internasional ke Lebanon yang diinvasi Israel pada 82. Terus ada juga bom bunuh diri yang menewaskan 241 orang Amerika di barak marinir di Beirut. Gila. Terus nggak berselang lama, AS juga menginvasi Granada usai pemberontak Marxis menggulingkan pemerintah. Amerika juga berselisih dengan pemimpin Libya yaitu Muammar Gaddafi. Hubungan keluarnya malah jadi makin jelek ya. Jelek, betul. Dan selama masa jabatan keduanya ini, Reagan ini menjalin hubungan diplomatik dengan Mikhail Gorbachev. Gorbachev. Yang mana katanya orang Cianjur. Cianjur ya, saudaranya ini kan Cecep Gorbachev. Bener, diulang-ulang tuh pasti orang Sunda. Nah, yang waktu itu katanya berpikiran reformis dan menjadi pemimpin Uni Soviet pada tahun 1985. 2 tahun berselang, Amerika dan Soviet mendatangi perjanjian bersejarah untuk menghilangkan rudal nuklir jarak menengah. Nah, di tahun yang sama Reagan ini berbicara di tembok Berlin di Jerman, sebuah simbol komunisme, dan menantang Gorbachev untuk merobohkannya. Lalu 29 bulan kemudian Gorbachev ini mengizinkan rakyat Berlin untuk membongkar tembok tersebut. Harusnya jangan sama Reagan. Reagan sama Gorbachev. Sama Ahok harusnya. Wah. Tukang gusur. Beda itu biasa tembok mah beda lagi dong, berat. Nah, setelah meninggalkan Gedung Putih, Reagan kembali ke Jerman pada September 1990. Beberapa bulan sebelum Jerman secara resmi bersatu kembali. Kan waktu itu masih Jerman Barat, Jerman Timur tuh. Ia melakukan beberapa pukulan simbolis dengan palu pada sisa tembok yang tersisa. Karena itu berakhirnya masa Uni Soviet juga Uni Soviet. dan si Jerman Barat, Bersatunya Jerman kembali. Timur bersatu. Nah, kehidupan setelah menjadi presiden itu, jadi dia itu kan meninggalkan Gedung Putih pada Januari 1989. Ronald Reagan dan istrinya kembali ke California, tempat mereka tinggal di Los Angeles. Pada November 94, Reagan mengungkapkan dalam surat tulisan tangan kepada rakyat Amerika bahwa dia baru-baru ini didiagnosis menderita penyakit Alzheimer. Hampir 1 dekade kemudian, yaitu pada 5 Juni 2004, ia meninggal di rumahnya di Los Angeles pada usia 93 tahun. Ini menjadikannya sebagai presiden dengan masa hidup terlama di Amerika saat itu. Mungkin sekarang bakal dikalahin sama Joe Biden. Mungkin. Kalau dia nggak kembali ke planetnya. Kalau dia sehat-sehat aja dong, kita balik lagi. Reagan diberi pemakaman kenegaraan di Washington DC dan kemudian dimakamkan di halaman perpustakaan kepresidenannya. Nancy Reagan atau istrinya meninggal karena gagal jantung pada 2016 pada usia 94 tahun dan dimakamkan bersama dengan suaminya. Gitu. Ini ada anaknya yang ikut politik. Ada deh Kan kayaknya. biasanya ada dinasti. Iya benar. Jadi wakilnya. Ternyata gitu ya kayak. Wajar kalau orang tuanya Ronaldo menamai anaknya terinspirasi dari Ronald Reagan. Karena emang ya dari ceritanya kebanyakan sisi positif. Sisi positifnya, sebagai Presiden Amerika Serikat yang berjuang buat rakyat Amerika dan juga ternyata membantu negara lain. Betul. Dan apalagi keberhasilan Reagan untuk mempercepat perang dingin tuh jadi penting banget ya untuk stabilitas internasional. Itu tadi kayak pembahasan kita soal yang pertama itu mulai dari Baimong, Stephen A. Smith, terus nih. gegar otak, dan yang terakhir ini adalah soal Ronaldo yang dinamai dengan Ronald Reagan. Nah, buat Anda yang ketinggalan nih, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Atau jam 7 lebihan lah. Ya, kadang suka ada iklan. Iya, karena ini lama. Ya kalau gitu saya Alika dan segenap yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam kebangkitan. Mari berjuang untuk kemakmuran. Apa ini saya nggak tahu ini. Nggak tahu. Tiba-tiba ini.